Kami siarkan langsung dari Keraton Surya Negara Sanggau. Inilah obrolan budaya produksi Radio Republik Indonesia Antikong edisi 11 November 2021. Saya masih bersama keempat narasumber saya yang hadir malam hari ini. Saya mungkin ingin ke Pak Edi Sofyan dulu selaku Ketua Ormas Persatuan Orang Melayu Sanggau. Ada banyak keragaman suku adat budaya khususnya suku Melayu. Tadi ada bahasa daerah, tadi ada juga pantun, khas Sanggau begitu ya. Daya upaya terus dilakukan agar ini terus lestari, khususnya bahasa dan juga pantun dan juga tradisi lainnya khusus untuk Melayu. Kalau dari POM sendiri bagaimana upaya dan juga apa yang terus dilakukan begitu agar kelestarian dari tradisi kita ini tetap terjaga begitu? Baik, terima kasih Mbak. Pada intinya, pada dasarnya kita dari Persatuan Orang Melayu, kalau saya melihat setiap kegiatan itu masih tetap dilaksanakan oleh masyarakat kita. Satu contoh saya ambil di pada saat di perkawinannya, ya perkawinan yang itu. sering dilakukan begitu Ya, ya? yang sering dilakukan khususnya untuk Melayu. Tapi kita lihat pada dalam perkawinan itu, sebelum perkawinan itu kan ada istilahnya pertunangan atau minta dari pihak laki-laki kepada perempuannya. Nah, itu sering kita lihat dilakukan oleh masyarakat Melayu kita. Nah, mulai dari pertunangan sampai ke perkawinan. Nah, jadi perkawinan itu saya menyambung apa yang dikatakan oleh Raja. Di perkawinan itu di situ ada berbalas pantun. Kemudian ada palang pintu, silat ya, silat. Nah, jadi itu sering kita lihat di di masyarakat. Nah, khususnya pada masyarakat Melayu dalam satu perkawinan itu kita dari POM sendiri diminta oleh warga masyarakat. Diminta oleh warga masyarakat pada saat perkawinan, pertunangan kita tampil. Jadi anggota-anggota POM itu tampil pada saat perkawinan. Itu mungkin permintaan dari mereka. Satu contoh tadi mungkin ada balas pantunnya, ada jepennya tadi situ, ada palang pintunya. Nah, jadi yang kita lihat sekarang, kita juga dari dari organisasi Melayu ini menghimbau kepada warga masyarakat kita yang ada di Sanggau ini. Coba adat istiadat kita yang dulunya sampai sekarang ini kan hilang. Ingin kita timbulkan lagi, Pak. Ingin kita timbulkan kembali supaya apa yang dilakukan oleh orang-orang tua dulu kita yang ada masalah adat istiadatnya, nah itu bisa timbul kembali. Nah, itu dari perkawinannya. Nah, kemudian tadi apa dikatakan oleh Raja masalah paraje. Nah, itu salah satu upaya kita Melayu untuk melestarikan budaya, jangan sampai budaya itu hilang. Nah, kemudian banyak lagi contoh. Nah, pada saat kita mau gunting rambut. Nah, kemudian pada saat kita bahasa Sanggau tuh nyampu, kalau mau melahirkan anak tadi sampu, namanya nyampu. Ah, itu ada adat-adat tersendiri itu yang akan maka dari hal-hal yang dulu tuh kita khususnya di di Persatuan Orang Melayu ingin menimbulkan kembali. Ah, jadi menimbulkan kembali. Jadi sampai saat sekarang ini alhamdulillah kita sudah berapa kali menampilkan katanya budaya-budaya yang dulunya tidak ada, kita tampilkan kembali, Mbak. Itunya adat budaya ragam, kata orang itu kan ragam daripada kegiatan kegiatan dalam satu masyarakat itu. Baik. Saya ke Pak Gusti Zulmainis. Pak Gusti, tentu ini perlu adanya regenerasi begitu ya Pak. Ketika sesepuh yang tentunya sangat mengerti dengan sejarah perkembangan
tradisi Melayu di Kabupaten Sanggau ini tentunya perlu ada regenerasi, perlu ada generasi muda yang akan melanjutkan bagaimana sejarah ini terus diingat, bagaimana sejarah ini terus dilaksanakan, tradisi ini tentunya. Ini bagaimana kalau dari MABM untuk regenerasi? Terima kasih. Jadi nyambung dari Pangeran Ratu dan Pak Edi Sopian. Jadi untuk pantun khususnya kita seolah-olah mewajibkan sebagai pembuka kata, pengakhir ucapan. Itu. Jadi kalau kita mau berpidato, kita mulai dengan pantun, mengakhiri pidato juga dengan berpantun. Saya contohkan aja, burung tiong terbang sunsang, mati ditembak Raja Singkawang. Waduh. Untung saya datang, ada tamah berbincang-bincang. Itu salah satu. Ya. Jadi kita harus mulai dari itu, dan kita ajarkan. Kalau dapat, sering saya anak-anak, maaf, saya mantan guru juga dulu. Ya. Ya, sekarang sudah enggak guru. Itu ngajarkan kalau dapat setiap acara kita suruh pembukaan pantun, nanti akhir juga pantun seperti Pak Edi katakan, acara apa saja. Nah, kita di Paraje, Paraje Pasaka Negeri sendiri adalah budaya. Tapi di dalam Paraje juga ada kegiatan budaya-budaya termasuk bahas pantun tadi. Nah, dan juga sebenarnya kita untuk mengembang pantun boleh umum bahasa Sanggau, tapi boleh juga ditambah dengan bahasa-bahasa lain biar nampak smart, biar nampak modern, tapi itu pantun gitu. Nah, nanti saya sampaikan karena pantun ini pemungkas terakhir. Contoh pantun yang bahasanya campur aduk. Begitu. Baik. Jadi anak-anak sekolah juga ini sudah mulai dibiasakan. Begitu ya Pak, agar ketika beranjak dewasa ini sudah terbiasa menggunakan pantun. Baik, tapi ada kesulitan sendiri tidak sih Pak untuk generasi muda ini kan biasanya sukanya sesuatu yang lagi ngetren gitu. Kalau pantun ini kan biasanya nggak gaul katanya gitu ya. Itu ada kesulitan tersendiri nggak Pak Gusti? Sebenarnya kalau kita mau mulai tidak ada. Kami di MABM sering WA itu pakai pantun, balas pantun, ada kami. Itu jadi kadang yang muda-muda tuh yang belum tahu, ngintip-ngintip, nampak itu yang ngintip-ngintip. Tapi yang tahu ada yang spontan balas gitu kan. Itu ya, ada yang bisa improv juga, ada yang masih niru-niru jadi ngulang-ngulang pantun itu saja. Tapi enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Biarlah dari mana-mana kita pantunnya itu aja misalnya kan. Itu ujung-ujungnya apa katanya tuh? Kalau ada sumur di ladang, hampir semua orang itu kan kalau ada sumur di ladang sampai itu hafal, kan sampai hafal ya Pak. Itu enggak apa-apa, pakai itu terus gitu kan. Nanti di belakangnya bisa dikembangkan lagi itu. Jadi ini bisa nih WA dan sebagainya itu kan. Itu bisa untuk anak muda kan senang gitu kan. Senangnya di main chat gitu ya. Iya, coba sekali-sekali ya chatnya pakai pantun. Jadi kalau perlu di lomba, didenda, siapa yang enggak pakai pantun nanti dia bayar pulsa. Nah, ayo loh. Ini kayaknya saya pengen terapkan di kantor nih Pak. Habis ini belajar semua ya. Tuh kan, misal kepala nanya anak buah harus pakai pantun misalnya, kalau enggak pakai pantun potong tukinnya. Aduh, ngeri ya. Aduh, nggak bisa dilanjutkan nih Pak. 0,5% gitu. Baik. Jadi banyak cara sebenarnya bisa kita lakukan ya Pak. Bagaimana tradisi ini bisa kita terapkan di mana saja, baik itu di media sosial, nih biasanya suka bikin status-status nih mungkin bisa pakai pantun gitu ya. Jadi banyak sekali media yang bisa dilakukan, banyak upaya asal mau gitu ya Pak ya. Baik. Saya ke Neang kembali. Neang, apa yang ingin Neang inginkan menjadi kenyataan gitu? Sebuah mimpi Neang begitu mengenai tradisi budaya Melayu di Sanggau. Seperti apa mimpi Neang? Kegiatan kita melestarikan budaya Melayu ini. Kami selaku orang tua sangat mengharapkan terutama kepada pemuda-pemudanya untuk tetap melestarikan adat istiadat Sanggau ini pada umumnya
berpantun pada khususnya. Mudah-mudahan dengan adanya bermacam-macam kegiatan itu dapat kita selipkan acara berpantun ini. Baik, Demikian, Pak. baik, baik. Tapi sekedar informasi untuk Neyang dan juga semua narasumber, kalau di RRI punya program juga, namanya Seni Berbalas Pantun. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah. Jadi kami mengajak pendengar kami untuk bisa bergabung juga di RRI via telepon biasanya atau SMS atau juga WA menyampaikan pantun-pantun mereka gitu Neyang. Jadi RRI juga memberikan wadah lah untuk tradisi ini untuk bisa terus berkembang khususnya di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Indonesia, mungkin dunia juga. Suatu hari nanti kita bisa lihat pidato di dunia ini menggunakan pantun gitu ya, walaupun mungkin pakai bahasa Inggris gitu ya. Mudah-mudahan. Baik, baik. Kita sudah berada di akhir kebersamaan di program Obrolan Budaya. Malam hari ini saya senang sekali bertemu dengan 4 narasumber saya yang hadir malam hari ini. Bertambah wawasan kita mengenai budaya khas Melayu, mengenai bahasa daerah, kemudian dan juga pantun khususnya begitu. Saya punya satu pantun dulu sebelum saya ingin minta pantun dari narasumber saya atau mungkin ada pesan yang ingin disampaikan. Tuan Putri menunggang kuda, kuda berlari ke dalam hutan, budaya asing datang melanda, budaya bangsa kita pertahankan. Baik, kita ingin juga berikan generasi muda kita yang saat ini menyaksikan obrolan budaya, bagaimana kita mengajak mereka untuk bisa melestarikan bahasa dan juga pantun Melayu dan juga tradisi yang dimiliki oleh Indonesia. Saya mungkin ke Pak Edi Sofyan dulu. Oh ya, makasih Mbak. Untuk berpantun saya sudah menyiapkan sebenarnya. Sudah disiapkan Ya, khusus udah nih. disiapkan khusus 1 bulan yang lalu. Lama ya. Tadi siang kita saya. Oh, tadi siang. mulai oret-oret Waduh. nih. Baik, silakan, Jadi, Pak mohon Edi. maaf ya. Iya, saya akan silakan. bacanya. Saya malah belum buat. Batang selasih tumbuh sebatang. Dihinggapi si burung bangau. Iya. Mantap. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada tamu RRI di Kota Sanggau. Baik. Jadi kita juga mengucapkan terima kasih kepada RRI Ya. yang telah punya peran arti katanya dalam hal masalah obrolan budaya kita. Saya selanjutnya ke yang pantunnya belum disiapkan. Pak Gusti Zulmainis, tapi saya tahu sudah tertera di dalam pikiran nih kayaknya. Silakan, Pak. Terima kasih, ngikut aja Pak Edi Sufyan. Kuda pincang pandai bergaya. Ya. Bergaya, menari sambil makan. Waduh. Kita berbincang-bincang masalah budaya dalam rangka untuk melestarikan. Baik. Mantap. Satu lagi, Satu lagi. ya. Tapi ini terakhir nih. Dari seberang tidak mungkin merayap. Naik perahu tidak beratap. Lebih kurang mohon maaf and thank you very much. Waduh. Mantap. Terima kasih. Baik, baik. Kemudian Neang, silahkan Neang. Oh baik. Neang tadi sudah disampaikan pantunnya ya. Baik, baik. Kita langsung dengarkan nih pantun dari Pangeran Ratu Surya Negara Sanggau, Dr. Andes Haji Gusti Arman MSI. Silahkan Pangeran. Terima kasih Bunda. Saya biasa kalau disuruh menyampaikan sepatah dua patah kata, saya tetap mestinya berpantun terlebih dahulu. Pantunnya tidak lain ikan kakap, ikan gabus, ikan toman, ikan lele. Lebih cepat, lebih bagus. Gusti Aman, ajom betele-tele. Itu biasa pantun pembukanya. Tapi biasa jadi membawa acara itu atau berpidato
Biasanya lu panjang lebar Bunda. Ini saya ada membuat pantun satu. Ngelabiau katanya. Biasa lu sampai ngelabiau. Tahu ngelabiau? Apa tuh? Lampau ngayan. Makin nggak Gampang paham. Lampau ngayan. Gampang ngayan aja no. Kebetulan saya raja, Bunda. Ya. Anak raja bertingkah laku dengan santun. Putri raja menikmati makan buah pepaya. Nyaman. Nyaman. Mari kita pertahankan adat budaya berpantun. Karena pantun hasanah kekayaan adat kita. Saja Ada konaknya. Konak gak Bu? Konak. Bunda. Bona, Kak. Saja bona. Saja Bona. Terima kasih Bunda. Baik, saya terima kasih juga Pangeran sudah kami diperkenankan untuk bisa bertemu langsung dengan Pangeran, kemudian kami diberikan tempat yang nyaman untuk bisa menyiarkan obrolan budaya malam hari ini. Terima kasih banyak. Sama-sama Bunda. Alhamdulillah. Saya terima kasih untuk seluruh narasumber saya hari ini, Dr. Andes Haji Gusti Arman MSI, Pangeran Ratu Surya Negara Sanggau. Terima kasih juga Pak Edi Sofyan SH, Ketua Ormas Persatuan Orang Melayu Sanggau. Terima kasih Neang Gusti Indra Kusuma, budayawan Sanggau atau sesepuh Keraton Surya Negara Sanggau. sama-sama. Baik, terima kasih juga Dr. Andes Gusti Zulmainis, Pangeran Datuk Bendahara Istana Surya Negara Sanggau, dan juga perwakilan dari MABM Sanggau. Terima kasih. Pendengar dan pemirsa RRI Net, anak raja berburu rusa, rusa lari tepi telaga. Bahasa daerah dan pantun Sanggau, pusaka bangsa, bagai permata yang perlu kita jaga. Kalau bukan kita, Cakep. siapa Siapa lagi? Baik, saya Natasha Cakep. Idila, sampai jumpa.